Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau menyembah Allah kita yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Hanya Kau Allah kami yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Maka ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu ini dari awal. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Mau ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Maka ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa
bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa Tuhan, Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. terima kasih Tuhan. Tak ada yang bisa memisahkan Kau dariku Tuhan. Selama hidupku mau menyembah-Mu, Kami menyembah-Mu, selama ku ada terima kasih. memuji Engkau Yesus. Glory, Terima glory, Tuhan. Sembah Yesus. Kau yang Hosana bagimu, terima sana bagimu Tuhan. Terima kasih hanya Tuhan. Saja kami sembah. Terima kasih Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Yesus selamanya di hidupku. Haleluya. Haleluya. Jesus. Kau Allah yang ajaib. Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau boleh memberkati hati kami Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami mau membuka mulut kami Tuhan untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Bersamaan dengan doa ini Bapa, kami ingin memulai ibadah kami di pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap memulai ibadah kami. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tetap Haleluya. bangkit berdiri. Kita mengangkat tangan, kita mau membuka mulut kita. Dan kita mau mengagungkan Allah yang ajaib dan luar biasa. Ku mau bersyukur padamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Dia yang perkasa. Haleluya. Tuhanlah kekuatanku, masyhur dan bersama Dia penolongku, yang di hidupku. Oh yang berjaya, seluruh semesta setuju menyembah-Mu Tuhan. Katakan, agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia, masyhurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertahta Tuhan Raja ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal, sama-sama katakan. Bersyukurlah kepada siapa, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa.
serta keselamatanku, Dia penolong. Terima kasih Tuhan yang beri hidup. Kau yang berjaya, semesta menyembah Tuhan, menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasihan-Mu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Rajaku, datanglah Kau Tuhan. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah-Mu Tuhan. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Terima kasih Yesus, haleluya. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya Tuhan, haleluya. Kita angkat lagi lagu dari awal. Ceritakanlah kemuliaan-Nya, ceritakanlah kemuliaan-Nya, di mana di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Lagi ya, kita nyanyi dari awal. Ceritakan kemuliaan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya sungguh ajaib, di mana di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar, Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar, Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar, Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat,
Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Seluruh jemaat silakan duduk. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memakai kami Bapa. Memakai kami Bapa seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ajarkan kami Bapa menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk perbuatan-Mu yang dahsyat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang. Amin. Haleluya Yesus. Ke tempat kudus-Ku Tuhan. Haleluya Yesus. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Benar Tuhan Yesus. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Saya undang untuk seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita rindu untuk nyanyikan lagu ini dari awal. Ku bawa Hidupku sekarang tempat kudus-Mu Tuhan. ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Sama-sama katakan, jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Menyembah-Mu Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa, agar semua suku
suku bangsa datang menyembah. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua keluargaku, agar semua keluarga, sekali lagi sama-sama katakan agar semua keluargaku, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk melayani-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mengagungkan Engkau Tuhan. Dan saat di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi kami Bapa. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Kiranya kami boleh pulang membawa berkat, damai dan sukacita Bapa. Dan kami akan memberikan korban persembahan kami. Kiranya berguna bagi kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Seluruh jemaat sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih. Bagi yang bertugas boleh silakan maju ke depan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. penuhi hatiku Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Jadikan aku rumah doamu, agar
Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah, Agar semua keluargaku datang menyembah. Agar semua keluargaku datang menyembah. Sekali lagi katakan, agar semua keluargaku datang menyembah. agar semua keluargaku datang menyembahmu. Beri pujian buat Allah kita yang besar. Ini kerinduan Tuhan, kita keluarga datang di rumah Tuhan. Para pelayan Tuhan boleh. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu, selamat beribadah, memuliakan nama Tuhan. Saudara datang dengan hati ingin diberkati, saudara akan pulang bawa berkat Tuhan hari ini. Saya ajak saudara langsung membuka firman Allah. Saya ingin membaca dalam kitab Filipi pasal 1, Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Oke. Mari kita sama-sama baca ayat ini dalam hitungan saya yang ketiga. Dengan suara yang terbaik, suara yang nyaring. Karena ini adalah firman yang hebat buat kita pagi ini. Amin. Oke, 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Haleluya. Coba saudara perhatikan, saya baca ulang dengan satu yang ingin saya tekankan di sini, yang akan jadi pembelajaran buat kita. Kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi ada percaya dan ada menderita. Percaya dan apa? Menderita. Kalau percaya ini enak didengar, yang gak enak itu adalah menderita. Kita semua di sini nggak mau menderita. Cuman saudara, waktu ini ayat saya baca ulang, maka saya menemukan makna begini, bahwa percaya dan penderitaan ditempatkan Tuhan dalam satu level yang sama. Ulang, percaya dan menderita ditaruh Tuhan di hidup kita dengan kodrat yang sama, level yang sama, volume yang sama. Bukan yang satu besar, yang satu kecil. Haleluya. Yang satu tinggi, yang satu pendek. Enggak, itu sama saudara. Kenapa saya bilang sama? Karena di kata ini, dikaruniakan. Jadi ketika Tuhan mengaruniakan kepada kita, Dia sama mengaruniakan percaya dan mengaruniakan penderitaan. Kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, tapi kamu juga dikaruniakan menderita untuk Tuhan. Haleluya. Nah, karena yang enak ini adalah percaya. Biasa kalau kita ke restoran mau makan yang paling enak. Tapi kalau di gereja saya memilih yang tidak enak didengar nih. Apa itu? Menderita. Haleluya. Menderita. Pertanyaannya adalah begini. Menderita yang bagaimana yang Tuhan taruh setara dengan percaya? Jadi kalau kita bisa merespon Tuhan, percaya Tuhan itu karena ada karunia yang Tuhan beri dalam kita. Haleluya. Nah, Tuhan juga memberikan kepada kita loh ini, menderita. Pertanyaannya, menderita seperti apa?
Yang Tuhan taruh di kita levelnya sama, yang harus kita hargai, kita junjung tinggi sebagai karunia Tuhan di hidup kita. Kalau engkau menjunjung iman yang Tuhan taruh di kita, percaya yang Tuhan taruh di kita, kita pun menghormati, menjunjung tinggi ketika menderita untuk Dia. Haleluya. Maka saya mengatakan menderita yang Tuhan taruh di level yang sama dengan percaya adalah kata ini, menderita bagi Tuhan. Menderita untuk Tuhan. Kenapa ada kata menderita untuk Tuhan? Karena ada orang-orang di dunia yang menderita bukan karena Kristus. Saudara maling ayam, ditangkap warga, digebuk, mata lu pindah ke sini. Lalu engkau bilang, aku menderita Tuhan. Engkau menderita karena perbuatanmu. Bukan menderita karena Tuhan. Yang Tuhan taruh selevel percaya di hidup kita adalah waktu kita nggak berbuat salah. Orang hina kita Bapak Ibu. Dan setiap kita yang terhina, disakitin, dijelek-jelekin. Kalau kita masih manusia normal, rata-rata kita pasti sakitnya tuh di sini saudara. Haleluya. Haleluya. Tapi ini yang saya mau ajar atau firman Allah ajar hari ini. Bagaimana orang Kristen berdiri benar, meresponi ketika Tuhan izinkan kita lewatin penderitaan. Supaya kita bereaksi betul, haleluya. Tidak berdosa waktu kita menderita. Menghargai dan bersyukur seperti kita mensyukuri. Tuhan kasih iman kepada kita, ngasih percaya kepada kita supaya kita meresponi Tuhan. Haleluya. Sebelum lanjut mari kita lihat kalimat firman Allah ini yang menegaskan tentang penderitaan itu. 1 Tesalonika 3 ayat 3. 1 Tesalonika 3 ayat 3. Dengar firman lagi. Supaya jangan ada orang yang apa? Goyang apanya? Imannya karena kesusahan ini. Titik. Dengar, Alkitab bilang jangan ada orang percaya yang goyang biar ada kesusahan. Jangan ada orang percaya yang imannya bisa goncang karena ada penderitaan. Haleluya, titik. Dengar gini, kamu sendiri tahu. Minggu lalu saya bilang apa? Thomas, kamu tahu. Tuhan bilang sama jemaat Tesalonika, kamu tahu ya. Apa yang tahu gini, bahwa kita ditentukan untuk itu. Haleluya. Ditentukan untuk apa? Alami kesusahan. Ini memang kalimat kejam ini saudara. Tuhan menentukan kepada kita supaya alami kesusahan. Kalau saya orang Kristen ngalamin susah, apa bedanya saya dengan yang bukan anak Tuhan? Yang juga susah. Nanti kita lihat apa bedanya. Susahnya orang percaya, susahnya anak Tuhan sama yang bukan anak Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Ada bedanya. Kalau, saya ulang, kalau saudara menderita karena Yesus. Menderita karena Tuhan. Kita baca ayat Alkitab. Apa beda orang percaya dan orang fasik itu menderita? Yohanes 16 ayat 21, ayat 20 dan 21. Perhatikan baik ini. Apa beda orang Kristen yang menderita dengan Tuhan dan orang-orang di luar Tuhan yang menderita? Ayat 20, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Ini tangisan dan ratapan apa itu? Sebentar. Tetapi dunia akan bergembira. Coba lihat saudara. Kita menangis, kita meratap, dunia senang. Padahal kan kalau orang senang, kita senang. Kalau orang susah, kita ikut merasakan. Begitu kan Alkitab bilang, tuh Alkitab menangislah dan orang menangis. Tapi dunia gak peduli. Kita nangis, mereka ketawa-ketawa saudara. Tapi jangan sakit hati saudara. Haleluya. Gini dengar. Kamu akan berduka cita. Jadi tangisan apa di atas? Tangisan dan ratapan apa itu? Tangisan dan ratapan duka cita. Belum titik. Tetapi ini duka citamu akan berubah menjadi apa? Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Apa yang pertama yang beda dengan orang-orang yang gak kenal Tuhan? Alkitab bilang, biar aja mereka ketawa untuk penderitaan kita. Karena satu waktu, kata Alkitab, Tuhan akan rubah duka cita menjadi sukacita. Alda lagu bilang, dia ganti ratapku dengan kesukaan. Haleluya. Jadi ada suatu episode penggantian. Di mana waktu kita duka cita, Tuhan ganti sukacita. Mari saya ilustrasikan begini. Kalau tangan kanan saya ini mengalami duka cita, ada janji Tuhan alamin sukacita. Jadi ada durasi waktu yang harus dilewati. Benar saudara? Kita duka cita, duka cita, duka cita. Yuk kita tempatkan di sini. Di sini kita Tuhan ubah jadi sukacita. Kalau dekat, Om kasih jauh dikit. Biar menderitanya lama. Oke? Sukacita, duka cita, duka cita. Sukacita. Yang pasti begini, kalau orang percaya yang mengerti Tuhan, duka citanya bukan duka cita permanen. Saya ulang, duka cita anak Tuhan bukan duka cita permanen. Dengar, Tuhan gak pernah membuat kita harus hancur dengan persoalan yang menduka citakan kita. Tuhan gak tega anak-anaknya harus hancur dengan masalah yang dihadapi. Pahami ini, kalau engkau sekarang menderita, engkau tunggu waktu kapan Tuhan mengubah engkau sukacita. Haleluya. Lihat satu ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 6. 1 Petrus 1 ayat 6. Jadi ada janji pemulihan bagi orang yang duka cita. Amin. Bergembiralah kan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus apa? Duka cita. Menangis. Meratap. Menderita oleh berbagai apa? Pencobaan datang kau menderita. Pencobaan datang kau menangis. Tapi Alkitab bilang gini, sekalipun sekarang ini kamu seketika. Jadi ada durasi yang Tuhan akan ubah. Waktu yang Tuhan akan ubah. Haleluya. Dan saya percaya Tuhan tidak akan biarkan kita sampai jatuh, ambruk dan berantakan. Waktu kita hadapi persoalan dan cobaan yang berat. Kenapa orang percaya? Duka citanya sebentar dan sukacitanya yang permanen. Haleluya. Kalau kita percaya Yesus, kita anak Tuhan, setia sama Tuhan. Kalau kita mati masuk mana? Surga dong, haleluya. Siapa yang mau ke surga? Satu waktu ada anak sekolah minggu, ada anak guru sekolah minggu tanya sama anak-anak. Anak-anak, siapa yang mau ke surga? Semua angkat tangan. Ya, sama dengan kita pasti angkat tangan. Tapi ada anak satu gak mau angkat tangan. Dia tanya lagi, siapa yang mau ke surga? Saya enci gitu lah. Saya ibu, ya. Tapi ada itu anak gak mau angkat tangan. Datanglah guru sekolah. Kenapa kamu gak mau ke surga? Dia bilang apa? Kata mama, habis sekolah minggu harus pulang rumah, jangan ke surga dulu. Kalau mati masuk surga. Andai kata kita banyak susah di dunia ini. Kalau mati masuk surga. Di surga terima apa? Sukacita. Sukacita apa di surga? Sukacita yang permanen. Sukacita yang selama-lamanya. Kita anggaplah apa beratnya kita di sini banyak penderitaan. Tapi ini kan wajah-wajah tanpa penderitaan sebenarnya yang saya hadapi ini. Cuman kemungkinan besok ada menderita, kita sudah siap. Haleluya. Ini aduh makan 4 sehat 5 sempurna, 6 kekenyangan, 7 kebuncitan. Oh saudara-saudara, masih hebat kita ini. Tapi besok kalau ada persoalan dalam kita sudah siap. Bahwa sekalipun saya menderita, ada waktu Tuhan pulihkan hidup saya. Orang gak kenal Yesus, gak ikut Tuhan, hidup sembarangan, mati masuk neraka. Di neraka dapat penderitaan apa? Kekal. Ada satu debat teolog. Kalau orang masuk neraka, di neraka dia itu alami mati atau siksaan. Kalau dia bilang katanya kalau mati, belum mati habis perkara. Di neraka itu siksa selama-lamanya. Di sorga tuh hidup kekal selama-lamanya. Saudara, sekali keseduh air panas, seminggu Anda ke dokter, ngobatin tuh keseduh air panas.
di neraka penderitaan kekal. Bagaimana kita harus meresponi kesusahan di dunia ini engkau menderita? Engkau jangan mundur. Tunggu sampai pemulihan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Duka cita yang sekarang melahirkan suka cita. Jadi kalau kita menderita, itu hanya punya limit sebentar. Seketika saja kan. Seketika engkau menderita. Tapi ketika Tuhan ubah, wow. Nanti sebentar kita lihat tahap-tahap berikut ketika Tuhan ubah kita. Yang kedua, 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Beda orang Kristen menderita dan orang-orang yang tidak kenal Yesus menderita gini. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan apa? Biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah apa? Setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu, ini dengar baik, dicobai sampai menderita melampaui kekuatanmu. Tahan sini. Mari kita kembali ke tahap pertama. Kalau kamu makanya saya bilang, apakah kita mau sampaikan sini pemulihannya atau di sana biar lama menderita? Itu nomor 2. Nomor hebatnya begini. Ia akan dicobai melampaui kekuatanmu. Sekalipun lama, no problem bagi orang percaya. Kenapa? Pertama ada janji dipulihkan. Kedua, biar lama, Tuhan bilang apa? Waktu kamu dicobai, tidak melampaui kekuatanmu. Haleluya. Kalau engkau angkat barbel cuma 1 kilo, 5 minggu engkau pegang terus, no problem. Haleluya. Amin. Gitu kan masalah. Jadi masalah begini, ada janji Tuhan dipulihkan. Dan kalau itu terlalu lama, ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Memikul persoalan, tantangan, ujian, penderitaan. Terus pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu solusi. Haleluya. Sehingga kamu apa? Ya. Penderitaan orang percaya adalah penderitaan yang kedua, dengar. Penderitaan yang dapat dia tanggung. Jadi orang percaya kalau sampai bunuh diri, pertanyaan besar dalam hidupnya. Apakah dia orang yang mengerti tentang izin Tuhan menderita di bumi? Kalau orang percaya diputusin cintanya, langsung berdiri rel kereta api. Ada pertanyaan besar tentang mempercayai Tuhan dan mempercayai bahwa Tuhan mengaruniakan kepada kita satu episode hidup kita menderita. Amin. Karena Alkitab bilang kalau kita dapat persoalan, Alkitab catat kita dapat menanggungnya. Tuhan dapat memberikan jalan keluar. Itu sebabnya saya kalau berdoa orang sakit, saya doanya begini. Tuhan, Engkau kenal orang ini gitu. Engkau tahu dia sebagaimana dia menderita, engkau ikut merasakan penderitaannya. Itu Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita tahu sehebat apa perjuangan kita. Sekuat apa kita bertahan atas aniaya, penderitaan dan sebagainya yang membuat kita sesak hidup kita. Bahkan mungkin orang-orang terdekat kita nggak pernah tahu dan bisa paham sakit hati kita. Tapi engkau punya Tuhan yang ada di sakit hatimu, di hidupmu, yang merasakan penderitaan saudara. Saudara mungkin gak tidur karena persoalan. Engkau lihat pasangan hidupmu, tidur pulas dia. Ada Tuhan yang tetap hidup melebihi pasangan hidup kita dan dia mengerti keadaan kita. Haleluya. Karena dia menunggu kapan saya berikan sukacita kepada dia. Selama dia masih belum diberi sukacita, ada suplai energi yang kuberikan kepada dia. Suplai kekuatan dalam dia. Sehingga apapun yang terus dia hadapi, dia tetap kuat bertahan. Tidak mundur dari Tuhan, tetap setia dalam Tuhan. Padahal dia penderitaannya banyak. Ada satu keluarga di sini yang anaknya, sakit. Baru minggu kemarin. Telepon lagi, dilarikan ke rumah sakit. Ini gak sadar segala macam. Paling lama saudara, 2 minggu, kadang setiap bulan. Tapi ya saya angkat jempol nih keluarga. Tadi masuk pagi saudara. Datang. Bawa. Dia sampai tanya, kenapa saya begini? Apa saya salah? Tuh, saya setia gereja. Beberapa jemaat pasti tahu yang saya maksudkan ini. Masuk ke rumah sakit. Kadang baru seminggu, kejang lagi bawa ke rumah sakit. Om doain. Tapi puji Tuhan dia gak pernah mundur. Dengar ya,
Orang Kristen itu kalau dia bereaksi benar dalam penderitaan, dia gak bakal mundur iring Tuhan. Karena dia tahu sepanjang dia alami penderitaan, kesusahan, ada Tuhan di sana bersama hidup dia. Yang berikut. Haleluya. Mazmur 126. Jadi yang kedua, orang percaya itu menderita. Dalam penderitaanmu ada Tuhan yang memberikan engkau kekuatan. Haleluya. Puji Tuhan. Mazmur 126. Ayat 5 dan ayat 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Air mata apa ini saudara? Pasti bukan air mata buaya ini. Orang-orang yang menabur, mencucurkan air mata, menabur yang hebat, yang menuai hasil gemilang adalah menabur dengan air mata. Sebelum kau menabur dengan air mata, tuaianmu gak sehebat dengan air mata. Ada pendeta ngajar gini, kalau engkau bilang kau berkorban, engkau harus rasa sakit. Terima kasih jemaat Tuhan suka berkorban. Engkau memberi karena ada sesuatu yang keluar dan berasa saudara. Kalau kita memberi uang sama pengamen gak berasa. Berasa gak saudara? Berasa gak gope? Gak berasa. Engkau harus mengeluarkan sesuatu buat Tuhan yang sampai berasa. Haleluya. Aduh mau beli beras. Tapi kasih dulu. Kalau di kampung gitu. Kasih dulu. Ini lagi pembangunan katanya kasih. Itu menabur dengan air mata. Itu berkorban saudara. Haleluya. Dengan mencari air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Mau menuai dengan sorak-sorai? Mau menuai dengan sorak-sorai? Kualitas menaburmu hebat. Amin. Ayat 6. Ayat 6. Ayat 6. Orang yang berjalan menuju dengan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Yang saya suka nih kalimat kata ini. Kata ini yang saya suka di Alkitab bahasa Indonesia. Pasti. Haleluya. Ini pasti. Ini bukan mudah-mudahan. Ini bukan apalagi semoga, kemungkinan, insya Allah nanti dapat. Haleluya. Pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil bawa berkasnya. Ini berkas karung yang padat diisi. Haleluya. Kapan kita ngalamin ini? Mari kita lihat rumus bertahan dalam menderita. Engkau harus ada di posisi ini dulu. Menabur dengan air mata. Haleluya. Bertahan di tengah orang senang-senang. Engkau di panas terik, di hujan deras. Engkau menabur, engkau bertahan untuk sebuah hasil. Bawa pulang berkas-berkasnya. Siapa yang gak berani menabur, jangan pernah mimpi menuai. Jangan pernah, jangan pernah, jangan pernah. Jangan pernah. Engkau mengharapkan bintang jatuh kalau engkau gak pernah menabur dan ini menuai. Cara menabur yang hebat. Engkau harus berasa taburanmu. Haleluya. Ntar engkau terjemahkan sendiri. Berasa taburan saudara. Berasa. Saya kalau terima berkat besar, berasa saya saudara. Berasa. Amin. Tuhan tidak pernah mau berhutang sama kita. Catat itu. Apalagi ketika dia melihat kita dengan air mata. Mati-matian buat sebuah pekerjaan Tuhan. Buat nama Tuhan. Menderita bagi nama Tuhan. Wah, Tuhan akan berkati kita berlimpah-limpah. Haleluya. Satu ayat firman Allah. Yohanes. Tadi ayat 20, ayat 21 sekarang. Yohanes 6 ayat 20, 21.
Ini kelewat tapi ini bagian yang ingin saya jelaskan di bagian ketiga ini bahwa menabur dengan air mata. Mari kita lihat. Tadi kan ayat 20 dibilang apa? Aku berkata sesungguhnya kamu akan menangis, meratap, dunia bergembira. Kamu berduka cita tapi duka citamu akan berubah jadi sukacita. Haleluya. Ayat 21. Seorang perempuan berduka cita. Kapan dia berduka cita? Pada saat ia melahirkan. Nggak usah tanya sama yang pernah melahirkan, sakit kasihan. Nangis dia. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya. Coba, kapan dia berduka? Saat melahirkan. Sesudah ia melahirkan, sesudah dia menderita, sesudah dia berduka cita. Ia tidak ingat lagi penderitaannya, katakan amin. Haleluya. Ia tidak ingat. Tidak ingat. Sakit itu enggak ingat. Itu kualitas orang yang kalau dia tadi susah menabur sampai menangis. Sama dengan perempuan ini. Kalau dia tadi ada ketika lahir bayinya lupa tangisan tadi. Lupa saudara. Istri saya ya baru 4 kali melahirkan. Terakhir dia lahirin Noah saudara. Tepat 10 tahun lalu hari ini. Jadi hari ini happy birthday Noah. Lilinnya nanti ditiup, nggak tahu belum dibeli saudara. Hari ini. Dan saya tahu ketika istri saya mengandung Noah, dia itu menderita luar biasa. Contoh penderitaannya ada begini. Dia tidak mengharapkan ada anak keempat dari pernikahan kita. Karena itu tanpa kita rencanakan. Tapi puji Tuhan dia punya suami yang punya rumus. Nggak ada orang datang di dunia kalau bukan Tuhan yang kehendaki. Nggak ada. Saya bilang. Jadi kalau itu tertanam di rahimmu. Itu karena pemberian Tuhan. Jadi dia dengan berusaha untuk bertahan di penderitaan. Ketika dia tahu dia hamil. Mukanya langsung murung. Waktu dia hamil. Dia berangan-angan akan dioperasi dan dia takut itu meja operasi. Jadi kalau dia tidur terlentang begini, dia buka mata seperti lihat lampu di meja operasi. Jadi dia nggak boleh tutup mata. Dia harus buka mata supaya benar dia ngelihat atap kamarnya. Dia nggak bisa dengar sirine. Dia berhayal bahwa dialah akan di situ satu nanti. Jadi dia sangat segala macam hiburan, kecuali dangdut saya nggak kasih. Hibur dia, makan apa lo makan, kemana kita, kemana ayo saudara. Tapi ketika Noah lahir, dia lupa bahwa dia pernah takut ambulan. Makanya siapa yang mau kasih hadiah sama Noah ditunggu hari ini. 9 bulan dia menderita, 10 tahun dia suka cita lihat Noah. Haleluya, 9 bulan dia menderita. Tapi Tuhan ganti dengan masa yang terus bertumbuh. Kenapa? Waktu anak lahir, hilanglah semua penderitaan. Gereja harus begini, gereja harus ini. Gereja perempuan harus jadi begini. Kalau kita bertahan dalam seizin Tuhan lewati persoalan, lewati penderitaan. Sabar, karena mbok ya kamu akan melahirkan dan melupakan semua kesusahan saudara. Engkau akan dituntun Tuhan mengalami sukacita yang terus dan terus. Sampai masuk surga. Haleluya. Saudara udah paham kenapa kita bertahan dalam menderita? Karena penderitaan kita gak selama-lamanya. Dalam menunggu Tuhan pulihkan, ada bersama Tuhan kita lewatin semua itu. Karena ada maksud Tuhan dari waktu Tuhan izinkan menderita. Amin. Karena Tuhan kan gak pernah berbuat jahat dan punya rancangan jahat buat kita. Haleluya. Kalau engkau gagal, engkau ingat Tuhan. Lihat Tuhan, Tuhan apa maksudmu? Haleluya. Engkau dagang jual ayam gak laku. Kan ada maksud apa Tuhan? Tuhan bilang karena aku mau kamu jual bebek saudara. Ya, jalani hidup ini. Temukan apa Tuhan punya mau dalam kita. Kita baca ayat Alkitab ini. Ayat-ayat terakhir ya. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berani bertahan menabur dengan air mata. Berani bertahan mengandung anakmu. Ketika Tuhan pulihkan jadi sukacita yang besar. Bahkan hebatnya semua penderitaan kita lupa saudara. Puji Tuhan.
Yakobus 1 ayat 12 dulu. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kalau bertahan, berbahagia. Ya. Kenapa? Sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima apa? Ulang, dia akan menerima apa? Ini bukan hadiah mobil, ini lebih besar dari dapat mobil. Ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Siapa dia? Yang bertahan dalam penderitaan. Yang gak mundur waktu iring Tuhan. Kalau engkau gak dapat apa yang kau iming-iming harapkan di dunia, ada janji yang pasti, mahkota kehidupan. Yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara catat di hati, simpan di hati tentang kalau bertahan dalam pencobaan, bertahan dalam penderitaan, saudara dapat apa? Saudara dapat apa? Mahkota. Catat ini, dapat mahkota. Mari kita pindah pembacaan. 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17. Mari pemain keyboard datang ke depan. Satu-satu, keyboard, bass, drum. Jangan rame-rame. Sudah? Perhatikan ayat ini, ayat penutup. Yang menjadi kekuatan kita untuk memahami kenapa Tuhan izinkan kita ngalamin persoalan dan penderitaan. Dengar saya baca pelan-pelan ayat ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari penderitaan kami. Saya baca ulang. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Saya tanya saudara, apa Alkitab bilang penderitaan kita yang sekarang ini? Ya, ringan. Kenapa? Karena ada durasi pemulihan. Karena waktu melewati tantangan ada bersama Tuhan memberi solusi. Haleluya. Jadi kita kan ada Tuhan kasih kekuatan. Haleluya. Dan ketika Tuhan ubahkan, kita lupa penderitaan. Makanya Alkitab bilang, penderitaan ringan sekarang ini. Saya bilang, saya nggak pernah lihat ada tanda-tanda kesusahan besar di hidup kita. Nggak ada. Saudara masih punya atau berpakaian yang hebat hari ini. Haleluya. Saudara punya makan makanan yang hebat. Apakah kita disebut menderita sekarang ini? Tidak. Bagi saya tidak. Saya nggak lihat itu ada di antara kita nih. Banyak yang di balkon ini. Nggak ada. Engkau anak muda dengar. Engkau belum dibilang menderita loh. Belum. Siapa di sini yang disakitin pacarnya? Diputus. Engkau belum menderita, belum. Haleluya. Makanya saya bilang penderitaan ringan yang sekarang. Dengar baik. Mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal. Yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari penderitaan kami. Ini enggak imbang Bapak Ibu, enggak imbang. Dengar, enggak imbangnya di mana gini. Kita hanya menderita ringan. Lalu kita bertahan di ringan ini. Lalu Tuhan upahi kita kemuliaan kekal. Kita bukan menderita sekali. Bukan menderita berat, bukan. Kita ringan saja. Tuhan kasih kemuliaan. Oh, kasih kemuliaan yang lebih hebat, lebih besar. Makanya kebangetan sekali kita kalau kita nggak setia sama Tuhan. Kebangetan kita. Tuhan membalas hanya bertahan di menderita kecil dengan kemuliaan. Harusnya kalau tahan kecil, hadiahnya kecil. Tapi kecil aja kita menderita. Tuhan kasih kemuliaan. Hei, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dimuliakanlah namamu. Kemuliaan itu kemuliaan surga. Kemuliaan yang dipunyai Bapa. Dia mau turunkan kepada kita. Bukan kemuliaan dunia yang dia beri.
Tapi kemuliaan surga. Makanya kita kalau cuma tersakiti kita mundur. Kecil pengiringan kita. Kebangetan kita kalau kita gak setia sama Tuhan. Tundukkan kepala. Haleluya. Mari kita lihat hati kita hari ini. Apakah engkau sedang sakit hati? Apakah aku menderita Tuhan? Aku disakiti, aku dikhianati Tuhan. Masihkah engkau ingat? Kalau engkau menderita karena Tuhan, Tuhan ada bersama hidupmu. Tuhan janji akan pulihkan duka citamu menjadi sukacita. Dan Tuhan buat satu waktu engkau lupa semua kesusahanmu. Penderitaan tidak akan menjadi hantu dalam hidup kita. Tidak akan menghantui kita. Yang ada hati kita adalah sukacita yang Tuhan taruh. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Penderitaan ringan yang sekarang telah mengerjakan kemuliaan besar. Haleluya, dahsyat Engkau Tuhan hidup kami. Makanya kami gak bisa balas kebaikan-Mu Tuhan. Kami hanya menderita kecil dan bertahan. Engkau beri kami kemuliaan. Orang-orang yang sabar menderita akan dikayakan Tuhan. Orang-orang yang berani menabur dengan air mata Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kecil penderitaan. Tangisanmu gak akan membunuhmu. Deritamu gak akan bawa engkau ke liang kubur. Karena ringan kata Tuhan. Tapi hebatnya Tuhan mengerjakan kepadamu kemuliaan surga. Maukah engkau tetap cinta Tuhan? Maukah engkau tetap setia sama Tuhan? Maukah engkau taat sama Dia? Karena Dia memberi banyak daripada kita. Alkitab berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Yang memberikan kita kekuatan. Kenapa kita takut, saudara-saudara? Makasih Tuhan. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang, penderitaan datang, aku tetap cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Ku tetap setia. Haleluya. Kami tetap setia. Walau taufan datang menerpa hidup kami, ujian, cobaan, tantangan, penderitaan, kami tetap setia. Dengan iman ku tetap cinta. Tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta Tuhan. Walau badai datang, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Bapak Ibu, walau taufan datang menerpa hidup kami, ku tetap setia. Terlalu banyak, inilah kemuliaan surga yang Tuhan beri. Hanya saat kita bertahan dalam penderitaan ringan yang sekarang. Haleluya. Yang tak mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Biarkan kita kasih semua harta kita, semua yang kita punya. Tidak bisa balas kebaikan Allah, tidak bisa balas kemurahan Tuhan. Selain hanya mempersembahkan syukur dan hidup dekat dengan Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan.
biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ada yang ingin didoakan hari ini? Maju ke depan. Itu bukan berarti engkau lemah lalu engkau datang, tapi engkau sedang memberi pengakuan hanya Tuhan yang bisa tolong hidup saudara. Melangkahlah dengan iman. Mungkin ada yang hatinya sedih karena ditipu, dikhianati. Dengar baik Bapak Ibu, engkau datang sama Dia yang memberikan solusi di hidup saudara. Ku tetap cinta. Yang mengembalikan milik Tuhan juga boleh sekalian datang. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Haleluya. Taruh berkat di tangan hamba-Mu, memberkati mereka yang datang dengan iman untuk menemukan semua jawaban kepastian dan mengimani apa yang mereka dengar. Jadilah hebat anak muda yang diberkati Tuhan. Hari esok sungguh ada perubahan yang lain. Jalan dan langkah, kemurahan Allah bersamamu dan janji yang Tuhan Tuhan buat apa dalam nama Yesus. Anugerah besar Tuhan mengalir bersama hidup keluarga yang matang. Tuhan tahu setiap yang kau akan lakukan, setiap yang kau alami dengan menangis dan dengan air mata, Tuhan janjikan dan keberkatan dan dipulihkan dan lupa semua yang kau alami. Yang kau ingat hanya sukacita hidup. Janji Tuhan Dia dengan atasmu, suami istri, anak-anakmu dan semua pekerjaan. Terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Jadi anak muda yang hebat diberkati kemarahan dan orang yang hari esok mau ada dalam genggaman dan pegangan Tuhan. Tuhan tidak biarkan Tuhan pegang hidup. Tuhan tahu apa yang Tuhan penting dan perlu bagi. Terima janji Tuhan ini di dalam nama Tuhan. Anak muda yang hebat diberkati, kasih karunia Allah ada padamu. Kamu dikerjakan berbahagia dan terima janji Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Anak muda yang diberkati Tuhan, kasih setia Tuhan ada padamu. Apa yang kau kerjakan Tuhan, apa yang kau lakukan Tuhan balaskan berkat itu. Terima janji Allah ya, karena Tuhan tahu berada hari baikmu. Terima kemurahan Tuhan mengalir dalam hidup, dalam kemurahan kasih-Mu. Allah luputkan dan bebaskan kau dari setiap tekanan masalah. Tuhan dan kau menangis, Tuhan ubah jadi sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Hebat Allah berkuasa berdaulat atasmu, mengerjakan yang terbaik. Tuhan tolong apa yang menimpa pada hatimu, penderitaan, tangisan, Tuhan ubah jadi sukacita yang besar. Terima kasih kau ada bersama rumah tangga keluargamu dalam lindungan dan nomor Tuhan yang besar. Dalam nama Yesus. Hari esok ada berkat Tuhan. Anak muda setiap didik hatimu untuk mendapatkan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan berjalan bersamamu sekarang dalam nama Yesus. Terima berkat Tuhan itu. Engkau akan diberkati. Engkau bersama keluarga rumah tangga. Allah akan menyertai engkau, suami dan anak-anakmu dan semua pekerjaanmu. Bahkan pergumulan yang masuk, kekuatan kedewasaan Tuhan berikan kepada janji Tuhan ya dan amin. Terima ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Beri pujian buat Allah kita yang besar.
Allah kita yang ajaib dan luar biasa. Allah yang begitu baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hari ini kami tersenyum. Kami melihat kepastian pembelaan Tuhan. Di saat Tuhan izinkan masuk di arena penderitaan, kesusahan, tantangan. Yang mana kami tahu ini semua bagian dari hidup yang harus kami jalani. Bagian hidup yang kami harus lewati Tuhan. Kami tidak bisa memilih ataupun menolak Tuhan. Karena ini karunia bagi kami. Karunia menderita dalam kebenaran. Dalam Kristus Yesus. Tuhan, tapi firman-Mu menjawab kami hari ini. Dan setiap telinga telah diberkati Tuhan. Hati diberkati Tuhan. Dan kami akan pulang dengan kepastian. Terima kasih Bapak buat berkat yang Engkau curahkan hari ini. Buat hidup kami semua. Siapapun kami sudah diberkati Tuhan. Hamba berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak sempat beribadah minggu ini di ibadah pertama dan kedua. Kalau mereka lemah Tuhan beri kuat, sakit Tuhan sembuhkan, bimbang Kau tetapkan. Atau masih dalam keadaan cemas, ragu, khawatir, takut, Tuhan Engkau berikan kemampuan. Bahkan lebih pasti Engkau pelindung kami Tuhan. Kami percaya tetap kami akan ada dalam perlindungan Tuhan yang dahsyat, hebat dan luar biasa. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian sejak ibadah pertama sampai ibadah kedua ini, Tuhan balaskan berkat berlimpah. Kami percaya semua pelayan Tuhan yang dari depan pintu gereja yang melayani sebagai aser sampai kami yang berdiri di mimbar ini, di podium ini. Berkat Tuhan sama bagi kami semua dan beri kami hati melayani Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Ini ucapan syukur doa kami. Dengan iman kami akhiri ibadah ini, menyerahkan langkah pulang jemaat Tuhan. Tibakan mereka dengan selamat di rumah masing-masing, baik jalan kaki berkendaraan. Pertolongan Tuhan sama mereka alami dan mereka nikmati. Kami sudah berdoa, akhir ibadah ini, dan dengan iman kami angkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Kami terima berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang terus bertahan dalam penderitaan. Yang tetap setia, taat sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami sudah berdoa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya. Bagi Dia selamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di ibadah yang akan datang. Sebagai pengumuman singkat, bagi ada yang mau dibaptis, karena ada susulan yang mau dibaptis, tadi 1 orang akan dibaptis 2 minggu dari sekarang, konselingnya minggu depan. Dan besok kita doakan ada ibadah wilayah di tempat ini, hamba-hamba Tuhan di tempat akan kumpul di tempat ini. Bagi saudara yang ingin tergerak hati memberikan aqua untuk hamba-hamba Tuhan di tempat ini, bisa hubungi Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Shalom, puji Tuhan.